Pada video ini gue bakal mendemonstrasikan cara menginstal Linux di virtual machine. Disclaimer, di sini gue pakai sistem operasi macOS dan kebetulan VirtualBox gue itu ada masalah ketika ingin masuk ke ISO Linuxnya, dia malah masuk ke UEFI shell terus. Jadinya gue menggunakan virtual machine yang lain, namanya tuh UTM. Jadi ini kasus VirtualBox gue. Nah, ketika gue jalankan ISO Linux-nya, ini belum gue install apa-apa ya. Nah, ini dia langsung masuk ke UEFI shell terus. Nah, ini gue nggak bisa ngapa-ngapain. Gue udah beberapa troubleshoot dari internet, tapi nggak bisa juga. Dan akhirnya gue menyerah dan akhirnya gue mengganti virtual machine gue dengan UTM. Nah, ini kalian bisa caranya di Google UTM virtual machine-nya. Dia dibuat khusus untuk pengguna Mac OS. Jadi ini gue langsung download aja file DMG-nya untuk installer UTM-nya. Coba pada kasus ini gue nggak mendemokan cara installnya. Sebenarnya cara install tinggal double klik aja, next gitu kan. Nah, di sini gue udah ada UTM-nya. Gue tadi langsung buka dari application menu. Nah, di sini tuh pas kita start tuh ada 4 opsi lah. Nah, kita langsung pilih aja itu yang create new virtual machine. Nah, di sini tuh ada 2, virtualize sama emulate. Nah, di sini gua pilih yang emulate karena di situ tulisannya dia bisa menjalankan other CPU architecture. Nah, sebelumnya gue coba yang virtualize itu malah dia sama kayak VirtualBox masuk UEFI shell juga. Nah, di sini kita bisa langsung pilih ISO-nya aja. Terus habis itu set di sini memorinya berapa. Nah, ini gua coba cek dulu nih gua ada berapa storage-nya. Core-nya kita bisa tentuin aja 2 atau default-nya. Nah, ini makanya tadi gua cek storage-nya kita pilih aja 24 tadi. Nah, di sini cuma namain aja virtual machine-nya apa. Ubuntu 16. Nah, kebetulan gue pakai yang 16 bukan 20 karena lebih ringan. Nah, terus kita play aja lewat tadi tombol di kanan atas. Nah, ini kita masuk ke grupnya si Ubuntu tadi. Nah, karena kita menginstal Ubuntu, kita langsung pilih aja yang install Ubuntu ini. Nah, ini kita tunggu aja, emang agak lama sih sampai masuk ke desktopnya. Nah, di scene pertama ini kita ada tampilan untuk memilih bahasa ya. Nah, kita pilih bahasa Inggris aja. Nah, kemudian ada pilihan ini download update ketika install Ubuntu, sama ada install third party. Cuma kita kayaknya install core-nya aja sih, jadi nggak perlu karena bakal makan waktu lebih lama lagi. Jadi nggak usah di checklist aja. Nah, selanjutnya di sini ada installation type. Di sini ada pilihan erase disk and install Ubuntu, ada encrypt, ada something else. Nah, biasanya kalau kalian udah ada sistem operasi yang lain di laptop kalian atau emang kalian menginstal di device asli, nah itu biasanya kalian pilih something else karena di situ bisa mempartisi directory dan storage-nya lah. Nah, kalau di sini kita pilih erase disk and install Ubuntu aja karena kita pakai virtual machine yang bener-bener bersih gitu kan, nggak ada OS apapun. Jadi kita langsung default aja dari Ubuntunya yang membuat partisi buat OS kita. Nah, di sini kita langsung pilih tempat tinggal kita di mana, Jakarta, karena menyesuaikan nanti jamnya. Dan di sini kita milih layout keyboardnya pakai US aja, dan bahasa juga English US aja. Nah, itu bisa dicoba dulu nulis, contohnya dulu gue nulis QWERTY di tempat untuk typing keyboardnya. Kalau emang udah bener harusnya aman, kita bisa lanjut. Nah, terus di sini gue ngisi nama gue, habis itu ada computer name juga. Computer name bisa diisi nama komputernya apa. Kalau di sini gue tulis saja Ubuntu 16. Nah, terus habis itu pick username-nya bebas mau apa. Yang penting huruf kecil semua kalau nggak salah. Nah, terus choose password kita bisa pilih password yang gampang diingat aja sih. Nah, terus confirm password. Nah, habis itu udah kita masuk ke instalasi, ini copying files. Nah, ini bakal lama banget sampai nanti tuh di akhir udah install grup dan bootloadernya. Nah, kita bakal percepat aja. Nah, kalau nggak ada kendala harusnya udah masuk ke pop up ini, dia minta di restart. Berarti tanda udah berhasil. Dan kita bisa langsung restart aja. Nah, cuma masalahnya kalau kita langsung restart, kita tuh bakal masuk ke grupnya installer ISO tadi. Nah, jadinya kita perlu
matiin dulu virtual mesinnya dan kita hapus ISO-nya dari virtual mesinnya. Nah, baru kita nyalain ulang. Nah, ini kita percepat aja karena loadingnya lumayan lama gitu. Dan jangan lupa kalian masukin sandi juga sesuai dengan sandi yang udah kalian bikin pas instalasi tadi. Dan di sini kita bisa buka terminal dengan klik kanan, open new terminal, dan di sini muncul window terminalnya. Kita bisa bikin contoh perintah ls, kemudian cd download, coba contohnya. Dan ya seperti itu. Mungkin cukup sekian demonstrasi instalasi Linux Ubuntu ini. Thanks for watching. Goodbye.